selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Salam perkenanan Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Biar kita terus dibawa dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan bukan dicari, tapi dia datang lewat darah Yesus, lewat iman dan lewat anugerah. Karena ketika kita dapat anugerah untuk percaya, teruslah berjalan di dalam perkenanan akan Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah membaca bagaimana dalam kitab Bilangan, Tuhan mengarahkan, Tuhan menyuruh untuk Musa memerintahkan Harun mengatakan dan memberkati orang Israel dengan perkataan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku ke atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bisa bayangin gak Bapak Ibu kalau ayat ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan umatnya. Ada nama Tuhan, ada sinar Tuhan, ada wajah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, dan dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Ada namanya yang diletakkan di atas hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena itu ada keberuntungan, ada keberhasilan. Ini yang iblis coba ajak kita untuk kita tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mungkin tahu bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tiba-tiba mereka kaya, orang Mesir bermurah hati. Yang tadinya mereka budak, tiba-tiba mereka bisa punya emas, punya perak, punya bahan-bahan yang mahal, lenan, halus. Mereka bawa ke padang belantara. Mereka menikmati mujizat demi mujizat dari mulai Mesir. 10 tulah terjadi. Dan dengan kekuatan tangan yang besar, bagaimana Allah menuntun mereka keluar. Dan kita tahu ketika mereka dikejar oleh Firaun dengan tentaranya, Firaun tenggelam di Laut Kolsom. Dan mereka mulai masuk dalam perjalanan yang luar biasa. Tapi jika kita memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 10 itu, Alkitab mengatakan bahwa sebagian besar mereka itu mati binasa di mana? Di padang gurun. Padahal mereka sedang menuju pada sebuah tempat di mana Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sebagian besar, khususnya mereka yang sudah berumur 20 tahun ke atas, mereka semua gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Ayatnya berkata bahwa sebagian besar mereka akhirnya gagal karena mereka tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Bapak Ibu lihat, bisa bayangin nggak? Orang yang dikeluarkan dengan tangan yang kuat. Saya baca di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka akhirnya ditewaskan di padang gurun. Jadi hanya orang-orang yang 20 tahun ke bawah yang masuk tanah Kanaan. Ini ayat diambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 29-30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas nggak bisa masuk. Saudara, Bapak Ibu, kita lihat kenapa sebagian mereka tidak berkenan. Padahal di ayat sebelumnya Paulus berkata bahwa untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Bagaimana ketika nenek moyang mereka berjalan di bawah perlindungan awan, semua melintasi laut. Tapi ayat ini berkata, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi tanpa perkenanan Tuhan, terkadang tujuan Tuhan dalam hidup kita nggak sampai. Kita sudah melihat banyak mujizat, tapi tanpa perkenanan Tuhan, mujizat itu seperti tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruh apapun untuk hidup kita. Mereka dibinasakan, mereka binasa. Karena itu betapa penting fokus untuk kita membangun hidup dalam perkenanan dengan Allah. Jangan lari, jangan keluar daripada perkenanan Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan,
Tanpa perkenanan Allah, semuanya bisa gagal berantakan. Kita sudah belajar kemarin bahwa Saul, dia coba mempersembahkan, dia coba melakukan yang terbaik. Dia ingin mempersembahkan binatang-binatang yang terbaik. Tapi kita lihat, kalau tidak diperkenan oleh Allah, kerajaannya dicopot, dia disingkirkan jadi raja. Dia gagal di hadapan Tuhan. Padahal dia orang yang dipanggil dan dipilih. Karena itu saya mau ajak kita semua jemaat Tuhan, jangan biarkan masalah, persoalan, keterbatasan yang kita lihat dalam hidup orang lain mengalihkan fokus kita, sehingga kita tidak lagi fokus membangun perkenanan Allah dalam hidup kita. Kita justru terjebak, mulai apa? Mulai menghakimi, mulai apa? Mulai gak enak hati, mulai apa? Kita mulai membiasakan hidup di dalam daging. Padahal di ayat hafalan kita jelas, orang yang hidup di dalam daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya bacakan bagi kita ayat hafalan kita. Mereka yang hidup dalam ayat 8, Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kenapa orang yang hidup dalam daging tidak berkenan? Sebab keinginan daging itu adalah sebuah perlawanan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena dia nggak akan pernah takluk kepada firman. Seringkali kita banyak tertipu. Orang-orang yang kita lihat rohani, tapi hidupnya dalam daging. Orang-orang yang hidup dalam daging nggak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam daging itu cuma memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka jauh daripada hidup memposisikan roh Allah untuk memimpin mereka. Karena itu orang Israel, sebagian besar mereka tidak berkenan kepada Allah dan mereka tewas di padang gurun. Perhatikan, mereka bersungut-sungut, terus marah, terus nggak puas hati, terus ya, gereja nggak bisa memuaskan saudara. Daging kita harus kita taklukkan untuk kita bisa puas. Kepuasan kita bukan karena daging kita. Nah, banyak orang di gereja pengen dipuaskan, dagingnya nggak bisa. Anda hanya bisa puas ketika Anda memposisikan Roh Kudus dalam hidup Anda. Untuk kita mulai belajar sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan mengeluarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai. Ya. Dia tidak menyimpan kesalahan orang, dia tidak kepahitan, dia tidak tersinggung. Saya dan kita sedang lihat, kita sedang mengalami sebuah kehidupan kejemaatan gereja yang kacau balau hari ini. Tuhan membuka mata hati kita untuk kita hidup di dalam roh, hidup yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Lawat, tolong kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami belajar terus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.